Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur administrasi dan pelengkapnya. Pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan proses pengaturan hingga pengurus informasi secara sistematis. Di dalam sebuah organisasi, administrasi dapat didefinisikan dalam dua arti, sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit melibatkan kegiatan teknis seperti penyusunan dan pencatatan data, seperti pembekuan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan kegiatan administrasi lainnya yang bersifat teknis. Sementara administrasi dalam arti luas melibatkan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh administrasi, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi administrasi meliputi perencanaan, penyusunan, koordinasi, laporan, dan penganggaran. Ciri administrasi meliputi adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya kerjasama, adanya proses atau usaha, adanya sebuah bimbingan dalam kepemimpinan dan pengawasan. Dalam perusahaan atau organisasi terdapat suatu tujuan. Unsur administrasi. Unsur administrasi merupakan bagian atau unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan administrasi. Unsur administrasi dibagi menjadi 2, yaitu unsur utama administrasi dan unsur pelengkapnya. Unsur utama administrasi yaitu 1. Organisasi merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan, di mana orang-orang berhimpun menjadi sebuah wadah bagi para pekerjanya. 2. Manajemen. Manajemen adalah alat utama untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Dalam pelaksanaannya tersebut ada beberapa bagian seperti pengatur, penggerak, manajemen, dan operasional. Manajemen juga terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu top management dan lower management. 3. Komunikasi. Komunikasi administrasi juga mengatur komunikasi antara departemen satu dengan lainnya dalam satu organisasi. Misalnya melalui surat atau warta. Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui dan memperjelas informasi yang beredar sehingga terjalin adanya komunikasi baik antara pihak manajemen, klien, dan administrasi itu sendiri. Unsur pelengkap administrasi yaitu yang pertama, kepegawaian. Kepegawaian sering juga disebut sumber daya manusia. Kepegawaian mencakup pencarian, penempatan, serta penggunaan tenaga manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analis dan klarifikasi jabatan. 2. Keuangan. Sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penganggaran belanja, pembukaan, pemeriksaan atau auditing, serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya. 3. Yaitu pembekalan. Pembekalan adalah perlengkapan, persediaan logistik, serta urusan rumah tangga. Bidang ini sering juga disebut administrasi perlengkapan. Fokus tugasnya ialah pembelian, persediaan, klasifikasi, serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda. Yang keempat yaitu ketatausahaan. Ketatausahaan merupakan kegiatan perencanaan, penggandaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya. Selanjutnya contoh administrasi. Contoh fungsi administrasi adalah yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat pengumpulan data awal, pengelolaan data, hingga penyusunan rencana untuk membuat sebuah pekerjaan atau proyek. Yang kedua ada penyusunan. Menyusun serta membentuk hubungan kerja antar satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kesimpulan, pengertian unsur-unsur administrasi dan pelengkapnya adalah bahwa
Administrasi terdiri dari 3 unsur utama dan 5 unsur pelengkap. Unsur utama administrasi meliputi organisasi, manajemen, dan komunikasi. Untuk unsur pelengkapnya meliputi kepegawaian, keuangan, perbekalan, perkantoran, dan humas. Masing-masing unsur memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.